Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Gia Sakras. Saya Ririn Handayani. Saya Salsa Nurwanti. Saya Jara Telasan Lestari. Saya Sifal Hamra Putri. Selamat menonton hasil wawancaranya. Hani Julena. Saya ingin mencari kamu. Boleh. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan Pengangguran. Iya. Karena kurangnya pabrik-pabrik. Penyebab sampai sekarang masih kapan mulai mengerjakan pekerjaan? insya Allah yang mungkin di tahun 2020. Menurut Ibu, apa solusi untuk para pengangguran lingkungan seperti itu? Menurut saya tetap semangat, harus mencari pekerjaan. Jangan patah semangat, harus bekerja terus, mau kerja apapun itu yang penting halal. Itu aja, Bu. Ya, Makasih ya, Ibu. Ibu Lena. Iya, Ibu. Terima kasih. Menurut Bapak, apa sih pengangguran? Orang yang belum mendapat pekerjaan tetap belum mendapat pekerjaan tetap, mungkin karena lowongannya ada, mungkin sesuatu yang lainnya, atau mungkin dia berusaha, belum tentu dia menganggur, karena dia menganggur tapi kan dia usaha. Katanya kalau saya kayak ngamen atau dari hasil itu Yang menjadi alasan sehingga pernah menganggur? karena satu itu kosong saya dengan itu dari saya keagamaan juga dan kalau ada ini kan suka ada jadi belakang motor sehingga dari kepolisian juga proses dapat tidak kalau pengangguran aslinya ya kurang mungkin dia belum mendapatkan pekerjaan banyak kan pekerjaan itu sudah ada. Kalau waktu menganggur dulu ya, waktu menganggur kan, menganggur itu saya lakukan baca, karena saya kadang-kadang bisa pikir, nah itu kan ini ada panggilan, ada horizon yang sama, apa aja yang bisa pengalaman sampai sampai yang Pengangguran siklis adalah jenis pengangguran akibat perekonomian suatu negara mengalami masa resesi atau kemunduran dan masa depresi atau kehancuran. Kondisi ini pun membuat turunnya permintaan produksi barang atau jasa sehingga perusahaan terpaksa mengurangi para pekerja. Di samping itu,
pertumbuhan penduduk kian meningkat dan menghasilkan tenaga kerja baru. Hal ini tentu membuat banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan kesempatan kerja sehingga akhirnya menjadi seorang pengangguran. Jika masa resesi itu berlanjut, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat. Cara mengatasi pengangguran siklis bisa dilakukan dengan langkah berikut. 1. Daya beli masyarakat. Cara pertama untuk mengatasi pengangguran konjungtural adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek pemerintah. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka mendapat tambahan penghasilan. Dalam hal ini, pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. 2. Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Cara selanjutnya adalah dengan mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, serta memperluas pasar barang dan jasa. Pasar yang sudah ada harus tetap dipertahankan, namun diusahakan membuka peluang lain dalam rangka memasuki pasar yang baru. Misalnya, dengan membuka pasar baru di luar negeri yang dapat menambah permintaan. 3. Menciptakan teknik pemasaran yang menarik. Cara lainnya untuk mengatasi pengangguran konjungtural adalah menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Pengangguran struktural adalah salah satu jenis pengangguran yang ternyata ada beberapa macam. Seperti namanya, pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini karena kondisi ekonomi suatu negara yang sedang tidak baik atau perusahaan mengalami goncangan bisnis. Beberapa perusahaan yang sedang melakukan restrukturisasi karyawan melakukan merger mengalami pengeluaran yang melampaui batas kemampuan. Hingga kegagalan penjualan juga akan menjadi penyebab pengangguran struktural. Penyebab pengangguran struktural dan contoh penyebab pengangguran struktural selain beberapa di atas, beberapa penyebab lain dari pengangguran struktural adalah sebuah negara yang masyarakatnya tidak mengikuti perkembangan zaman. Untuk lebih perkembangan zaman, lengkapnya kamu bisa menyimak penjelasan di bawah ini. 1. Geografi. Setiap negara memiliki kondisi geografisnya sendiri-sendiri. Contohnya Indonesia sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur. Yang kedua, kondisi dan selera pasar yang berubah. Zaman yang semakin berkembang membuat segala hal harus menyesuaikan. Hal ini juga menjadi siklus pada pola pasar, pola produksi, dan pola konsumsi. 3. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Banyak perusahaan yang masyarakat karyawan untuk memiliki pendidikan suatu jenjang tertentu, sehingga bisa diterima menjadi karyawan mereka. 4. Tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Apakah kamu pernah lihat suatu masyarakat menolak adanya perubahan teknologi dalam masyarakat yang demikian variasi pekerjaan akan terbatas? 5. Tidak ada inovasi. Inovasi dalam berbisnis bahkan mencari pekerjaan sangat dibutuhkan. Ketika kita hanya menerima keadaan, tentu saja tidak ada perubahan apapun. Contohnya adalah petani yang menanam tanaman musiman. Ketika petani tersebut hanya mengolah satu tanaman yang hanya tumbuh di 3 bulan saja dalam 1 tahun, otomatis di 9 bulan tersebut dia menganggur. Jika tidak ada inovasi dan kemauan untuk melakukan penanaman Jika tidak ada inovasi dan kemauan untuk melakukan pekerjaan atau minimal menanam tanaman lain, hal ini akan menyebabkan pengangguran struktural. Cara mengatasi pengangguran struktural. Cara mengatasi pengangguran struktural. Setelah dijelaskan penyebab terjadinya pengangguran struktural dan contohnya, kita pelajari cara mengatasinya dari penyebab dan contoh. Kita bisa merumuskan apa sih yang bisa diperbaiki sehingga mengurangi pengangguran jenis ini. Berikut adalah beberapa cara mengatasi pengangguran struktural. 1. Memberikan pelatihan kerja atau usaha untuk masyarakat dengan pendidikan yang rendah hingga pengalaman kerja yang kurang. Pelatihan kerja tentu saja dibutuhkan, tidak hanya itu pemerintahan setempat atau pusat juga bisa melakukan pelatihan usaha untuk bisa menjelaskan bahwa tidak apa-apa untuk membuka usaha sendiri untuk mengurangi pengangguran yang ada.
2. Memberikan modal usaha jika alasan masyarakat tidak mau membuka usaha sendiri padahal memiliki keterampilan adalah karena kekurangan modal. Pemerintahan tentu harus memberikan fasilitas pinjaman modal dengan suku bunga rendah. Dengan demikian masyarakat berani untuk membuka usaha. 3. Sosialisasi perkembangan teknologi. Cara mengatasi pengangguran struktural selanjutnya adalah memberikan sosialisasi tentang teknologi. Bagaimanapun, teknologi sudah berdampingan dengan manusia. Kita akan selalu paham bahwa pesatnya pertumbuhan teknologi nantinya akan menggantikan wilayah kerja manusia. Oleh karena itu, perlu pemahaman bahwa teknologi bukan sesuatu yang menakutkan jika kita paham bagaimana menyiasati perkembangannya. 4. Pembukaan lowongan kerja. Pemerintah juga bisa menyediakan pembukaan lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Syarat dan ketentuan tentu saja jangan terlalu tinggi supaya semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk menempati posisi yang dibutuhkan. Dengan begini, tingkat pengangguran struktural dan akan berkurang. 5. Melakukan perpindahan tempat tinggal. Jika di situ wilayah tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan, kamu tidak perlu ragu untuk berpindah wilayah dan memang membuka peluang untukmu bekerja. C. Cara mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer adalah mempertemukan pemberian kerja dan pelamar kerja. Kesulitan temporer ini antara lain adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Umumnya pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari calon pencari kerja, sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Di sisi lain, pelamaran biasanya menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan fasilitas terbaik. Pelamar juga membutuhkan waktu untuk memutuskan pilihan. Pada dasarnya, pengangguran friksional tidak dapat dihilangkan sama sekali dan hanya dapat dikurangi. Cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang pemerintah dan penawaran tenaga kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak dapat berlangsung lebih cepat. Cara lain yang dapat dilakukan adalah menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. D. Cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu, seperti petani yang menganggur setelah musim tanam. Pengangguran seperti ini dapat diatasi dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melatih tenaga kerja agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video dari kami. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalam.